Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Karmila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yaitu kelas 4 semester 2, tema 6, yaitu cita-citaku, subtema 2, yaitu hebat dan cita-citaku, pembelajaran ke-1. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai videonya. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Syukur Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu guru akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya sudah, kalau tidak ada yang tidak hadir, Ibu akan memulai pembelajaran kita. Sudah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Ibu guru memiliki sebuah buku dan Ibu guru harap anak-anak bisa membacanya ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu guru ingin anak-anak mencermati apa yang telah anak-anak baca pada buku yang telah dibagikan ya. Sembari anak-anak membaca buku yang telah dibagikan, Ibu guru akan menceritakan sebuah kisah yaitu seorang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang bercita-cita ingin menjadi orang sukses. Di sebuah desa terdapat seorang anak yang berkebutuhan khusus. Di situ dia sangat ingin sekali menjadi seorang dokter, tapi terkendala dengan keadaan fisiknya, tapi tidak memudarkan semangatnya untuk belajar. Jadi kita sebagai manusia harus belajar agar apa yang kita cita-citakan bisa kita capai untuk bisa membahagiakan kedua orang tua, memenuhi kebutuhan kita untuk masa depan, dan untuk apapun yang bisa membuat kita bahagia ya anak-anak. Dan untuk kita anak-anak, setiap orang itu pasti memiliki cita-cita dan harus memiliki cita-cita. Karena cita-cita adalah bentuk semangat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan untuk berguna bagi orang banyak ya anak-anak. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak bisa belajar dengan baik, sekolah dengan baik, mematuhi apa yang diperintahkan orang tua dan hal-hal yang baik. Oke anak-anak, Ibu guru akan membacakan sebuah puisi ya, dan anak-anak diharuskan mendengarkan dan mencermati apa yang telah Ibu bacakan ya. Dan puisinya berjudul tentang Aku Bercita-Cita Menjadi Seorang Dokter. Kata ayah, menjadi dokter itu pekerjaan mulia. Berseragam putih, dokter selalu ramah ketika melayani pasien. Dengan stetoskop di telinga, ia periksa pasien yang datang. Lalu ia berikan resep yang harus ditukar dengan obat di apotik. Untuk itu, aku ingin menjadi seorang dokter yang bisa membantu menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit di puskesmas dan di rumah sakit. Demikian puisi yang Ibu bacakan. Mohon maaf apabila tidak terlalu bagus atau tidak mengenakan untuk didengar, karena Ibu juga sedang belajar dan kita sama-sama belajar untuk mendapat ilmu yang lebih baik lagi ya. Pada buku paket yang telah Ibu bagikan tadi ada tertera soal yang mengenai tentang puisi itu, dan Ibu harap anak-anak dapat menjawabnya ya, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang puisi ya. Anak-anak, di dalam menulis puisi ada beberapa hal pokok yang
harus memenuhi syarat penulisan ya, seperti misalnya puisi selalu memiliki judul, tema, dan puisi juga menunjukkan ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh jenis tulisan atau bacaan lain ya. Sembari anak-anak membaca buku yang telah dibagikan, ibu guru akan menceritakan sebuah kisah, yaitu seorang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang bercita-cita ingin menjadi orang sukses. Di sebuah desa terdapat seorang anak yang berkebutuhan khusus. Di situ dia sangat ingin sekali menjadi seorang dokter, tapi terkendala dengan keadaan fisiknya, tapi tidak memudarkan semangatnya untuk belajar. Jadi kita sebagai manusia harus belajar agar apa yang kita cita-citakan bisa kita capai untuk bisa membahagiakan kedua orang tua, memenuhi kebutuhan kita untuk masa depan, dan untuk apapun yang bisa membuat kita bahagia ya anak-anak. Oke anak-anak, ibu guru ingin kalian mengekspresikan hasil dari puisi yang ibu bacakan dan menurut gambaran dari anak-anak melalui sebuah gambar ya. Nanti ibu guru akan memeriksanya dan ingin mendengarkan apa makna dari puisi yang anak-anak tuangkan melalui gambar itu ya. Dan untuk tugas kita mengenai pembelajaran kita hari ini yaitu tentang puisi, ibu guru akan memberikan tugas yaitu anak-anak harus mencari puisi, baik itu di dalam buku paket, koran, media internet, atau apapun yang penting puisi. Dan ibu guru dan anak-anak juga harus menggambarkan atau menuangkan apa gambaran dari puisi yang anak-anak tulis tadi menurut gambaran dari pikiran anak-anak sendiri. Dan ibu guru akan memeriksanya besok supaya ibu tahu seperti apa perkembangan kalian tentang pembelajaran kita hari ini, apakah menguasai, kurang menguasai, atau tidak sama sekali. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran kita selanjutnya ya, yaitu mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ibu guru telah membagikan sebuah buku tadi, yaitu buku tematik tentang IPA ya. Dan di dalam buku tersebut ada sebuah puisi yang berjudul Dokter Hewan sebagai Jembatan untuk membahas tentang hewan dan daur hidup yang dilaluinya. Oke, ibu guru akan memberikan waktu anak-anak untuk membacanya, dan nanti ibu guru akan membahas sedikit demi sedikit agar ilmu kita bertambah dalam ilmu pembelajaran IPA ini ya. Oke anak-anak, apakah anak-anak sudah membaca buku yang telah dibagikan? Ya sudah, kalau memang sudah dibaca, ibu guru akan menjelaskan yaitu tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara tidak radikal atau berbeda. Contohnya seperti perubahan anak ayam yang baru menetas dari telurnya dan menuju ayam dewasa, seperti juga contohnya seperti kupu-kupu dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu, dan juga dari perubahan dari katak, yaitu dari berudu menuju katak. Nanti kita akan lebih jelasnya memahaminya yaitu dengan kita lihat contohnya atau ilmu-ilmunya dari buku dan media-media lain ya. Oke anak-anak, pada buku paket yang telah ibu bagikan tadi terdapat soal dan ibu harap anak-anak bisa mengerjakannya yaitu dengan menggunakan pilihan ganda dan esai juga ya. Dan proses pembelajaran kita hari ini
akan ibu lanjutkan dengan anak-anak harus mencatat apa yang ibu terangkan tadi, dan sedikit demi sedikit ibu akan memeriksa catatannya pada kemudian hari. Oke anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab soal yang telah ibu bagikan tadi? Ya sudah, kalau ada yang bisa menjawabnya, ibu harap bisa maju ke depan papan tulis untuk menjelaskan dan menerangkan apa jawaban dari hasil pekerjaan anak-anak untuk kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini agar lebih baik, lebih nyaman atau lebih bermakna lah. Ya sudah anak-anak, berhubung materi yang ibu ajarkan sudah habis pada hari ini, ibu guru akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita telah mempelajari tentang puisi, daur hidup, dan banyak lagi. Dan pada pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak merasa puas? Apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah yang tidak dimengerti sebelum ibu menutup pertemuan kita pada hari ini? Ya sudah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu guru akan mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu ya untuk kita merasa tenang dan selamat sampai tujuan apabila kita saat kembali ke rumah masing-masing nanti. Sebelum kita berdoa, mari kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan berguna untuk orang banyak, agama dan bangsa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurangnya ibu guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.